di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen. Aduk rata 175 gram singkong parut, 25 gram kacang tolo, 1 batang daun bawang iris, 2 siung bawang putih goreng yang dihaluskan, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh ketumbar bubuk, dan seperempat sendok teh gula pasir. Kemudian, bentuk bulat-bulat pipih. Lalu, goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang. Sisihkan. Untuk kuah, tumis 7 butir bawang putih, 3 siung bawang merah yang sama-sama diiris tipis, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, dan 2 cm jahe sampai harum. Kemudian, masukkan 750 ml kaldu ayam, 1,5 sendok makan kecap manis, setengah sendok makan garam, seperempat sendok teh merica bubuk, dan 3/4 sendok teh gula pasir. Kemudian, masak sampai mendidih. Selanjutnya, tata 4 buah lontong siap pakai, 1 buah tahu putih goreng potong, 250 gram toge, 1 batang daun bawang iris halus, dan lento. Kemudian, tuangkan kuah. Sajikan bersama sambal petis dan taburan bawang merah goreng. Untuk membuat kerawu kuning, aduk rata bahan kerawu berupa 100 gram kelapa parut kasar, 1 batang serai diambil putihnya dan dimemarkan, lalu tambahkan bumbu halus yang terbuat dari 2 cm kunyit bakar, 2 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, 1 cm jahe, 2 lembar daun jeruk buang tulangnya, seperempat sendok teh garam, dan seperempat sendok teh gula pasir. Sangrai sampai kering. Lakukan hal yang sama pada kerawu merah dan kerawu coklat. Untuk membuat osik daging, aduk rata 400 gram daging sapi dipotong 5 x 5 x 1 cm, 2 lembar daun salam, 1 cm lengkuas yang dimemarkan, 2 batang serai ambil putihnya lalu dimemarkan, lalu tambahkan bumbu halus yang terbuat dari 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, setengah sendok teh ketumbar, seperempat sendok teh jintan, dan 3 butir kemiri sangrai. Bubuhi dengan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh gula merah sisir. Masak sampai meresap, lalu angkat, suwir-suwir, tambahkan 500 ml santan dari setengah butir kelapa. Goreng sebentar, sajikan nasi dengan kerawu kuning, kerawu merah, kerawu coklat, dan osik daging. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Park Hotel Jakarta. Di sini saya akan memberitahukan atau mengenalkan salah satu masakan tradisional dari Indonesia, yaitu rawon. Saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi bahannya dan rawon itu dari mana. Untuk kali ini kita akan membuat rawon itu 2 porsi. Jadi kita menggunakan bahannya kurang lebih 100 gram daging sapi, untuk keluaknya itu 20-30 gram, untuk lengkuasnya kurang lebih sekitar 4 atau 3 luas jari, dan untuk daun salamnya itu kira-kira 4 lembar, terus cabai merahnya kira-kira 4-5, dan daun jeruknya itu kira-kira 3-4 lembar, serainya kira-kira 2 batang, kunyitnya kira-kira 4 luas jari juga, dan bawang merah, bawang putihnya 3 siung dan 3 siung bawang merah, dan kemirinya sekitar 6.
Yang step berikutnya kita menghaluskan bawang putih dan bawang merah, kunyit, kemiri, dan juga cabai merah. Nah, untuk semua itu kebetulan saya sudah punya yang sudah dihaluskannya, jadinya seperti ini. Oke, yang berikutnya tadi untuk bumbu dasarnya seperti ini. Yang kedua, untuk keluaknya sendiri saya sudah mempunyai yang sudah jadi, yang sudah saya blender atau saya ulek. Biasanya di rumah-rumah kalau tidak punya blender, biasanya diulek, jadi harus halus seperti bumbu dasar. Jadi biar tidak ada di dalam satu mangkok itu keluaknya yang berbentuk keluak, tapi dia larut dalam kuahnya. Oke, kita sekarang cara membuatnya. Yang pertama kita masukkan serai, yang kedua daun jeruk, yang ketiga daun salam, dan yang keempat itu dagingnya itu sendiri. Kenapa harus daging? Karena dia masih mengandung air dan masih mengandung darah, jadi kita harus menumisnya sampai dia warnanya kecoklatan. Sesudah kecoklatan, kita beri kaldu daging itu sendiri. Kurang lebih takarannya untuk 2 porsi itu 4 sampai 5. Oke, sesudah itu biarkan dia sampai mendidih. Kemudian bisa juga bumbu dasarnya dimasukkan langsung atau kita tumis dahulu. Karena saya sudah menumisnya, bumbu dasarnya, tinggal kita masukkan. Itu kurang lebih sebanyak 3 sendok sampai 4 sendok bumbu dasar yang sudah kita haluskan tadi. Sesudah itu masukkan inti utamanya itu keluak ini sendiri. Keluak itu 3 sampai 4 juga. Kemudian diaduk sampai merata dan biarkan sampai mendidih. Ini kita memasak rawon ini kurang lebih 2 sampai 4 jam hingga daging itu empuk. Oke, setelah 2 atau 3 jam kita memasak rawon ini dengan keadaan sudah mendidih, kemudian kita beri bumbu. Nah, bumbu ini bisa di awal diberinya atau bumbu ini bisa terakhir diberinya. Yang pertama kita ada penyedap rasa. Penyedap rasa masukkan secukupnya. Yang kedua ada merica, masukkan secukupnya juga. Yang berikutnya ada gula secukupnya. Dan yang terakhir ada garam, masukkan juga secukupnya. Oke, sesudah itu sudah semua dimasukkan bumbunya, kemudian kecilkan apinya, tunggu sampai si kuahnya mengental. Sekarang rawon kita udah matang, mari kita plating. Kita masukkan kurang lebih 1 sendok sayur beserta dagingnya. Oke. Yang kedua, kebetulan saya punya pelengkapnya, diantaranya yang pertama kita masukkan toge pendek atau kecambak 2 sendok teh. Kemudian telur asin yang 1 dibagi 2, kemudian dikupas kulitnya, kemudian dimasukkan. Yang terakhir untuk penyedap rasa atau menaikkan rasa itu ada bunga kemangi 3 sampai 4 saja. Oke, untuk sekarang rawon kita udah jadi. Selamat mencoba di rumah dengan bahan-bahan yang ada sudah kita paparkan tadi di awal. Selamat mencoba dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan menu yang berikutnya.